Soal laporan dugaan korupsi proyek strategis nasional di PIK 2 dan juga dugaan korupsi pagar laut, kita sudah bersama salah seorang pelapor yang datang ke KPK hari ini, mantan Ketua KPK 2011-2015 Abraham Samad. Pak Abraham, apa kabar? Selamat malam, saya Friska di sini. Malam Mbak Priska, selamat petang. Iya, kalau kita tadi sama-sama melihat tayangannya Pak Abraham dan kawan-kawan datang ke KPK bersama Koalisi Masyarakat Sipil. Jadi sebenarnya isi laporannya apa saja? Siapa saja yang dilaporkan dan poin-poinnya apa saja, Pak? Jadi kan yang kita lihat begini ya, gambaran besarnya ya. Hmm. Jadi kalau kita berbicara pagar laut itu sesuatu yang sangat kecil sebenarnya. Tadi yang kita laporkan ke KPK yaitu pertama kuat dugaan ya adanya tindak pidana korupsi terhadap ya penetapan PSN di PIK 2. Jadi penetapan sebagai proyek strategis nasional PIK 2 Hmm. itu ada sesuatu yang menurut kacamata kita Hmm. terjadi tindak pidana korupsi. Jadi mulai dari penetapan PIK sebagai PSN itu ada dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di sana. Oke. Ya, ada kong kali kong sehingga wilayah itu bisa ditetapkan menjadi PSN. Padahal sebenarnya kalau kita lihat urgensinya, mungkin masih perlu perdebatan yang lebih jauh. Apakah di PIK itu tepat ditetapkan sebagai wilayah yang PSN atau bukan? Jadi dari situ saja sebenarnya sudah ada masalah ya dari penetapannya. Dan tentunya kita bisa lihat lebih jauh karena kalau bicara tentang perbuatan korupsi ada kerugian-kerugian negara ya yang dialami oleh negara. Kita kalau bicara tentang kerugian negara, kita bisa lihat juga ya bahwa sebenarnya yang terjadi di PIK sekarang ya banyak aset-aset negara itu sudah tidak jelas, sudah beralih bahkan sudah hilang. Misalnya dengan adanya proyek strategis nasional di PIK, ada sungai, ya ada wilayah-wilayah tertentu itu menjadi hilang karena diuruk dan lain sebagainya. Oke. Oleh karena itulah eh, tadi kami dari Koalisi Masyarakat Sipil datang ke KPK untuk melaporkan adanya dugaan korupsi yang terjadi di penetapan, ingat ya, Ya. di penetapan PIK dalam proyek strategis nasional. Oke, Itu pertama. artinya kalau bicara soal penetapan dulu, Pak Abraham, siapa saja yang dilaporkan? Apa artinya bagian dari pemerintah pada saat itu dan juga pihak swasta? Iya, karena kewenangan KPK itu kan ada pada penyelenggara negara dan pihak-pihak terkait. Pihak-pihak terkait yang dimaksud dalam undang-undang itu adalah pihak swasta. Maka yang kita adukan, yang kita laporkan, ya tentunya Agung Sedayu, ya sebagai perusahaan pengembang. Jadi kita laporkan Agung Sedayu dan kemudian siapa penyelenggara negaranya? Makanya dalam diskusi tadi dengan pimpinan KPK yang dihadiri Pak Fitro dan Pak Ibnu, kita menjelaskan bahwa KPK harus memeriksa seluruh penyelenggara negara, Hmm. baik yang ada di tingkat paling bawah, mulai dari kepala desa, bupati, sampai ke tingkat yang paling di atas, menteri maupun presiden yang mengeluarkan surat penetapan PIK sebagai proyek strategis nasional. Jadi ini kita minta semua diperiksa. Karena Oke. kita melihat begini, kita tidak mau ada seseorang atau ada individu-individu tertentu yang selama ini dikenal kuat ya dan bisa mengatur hukum di negeri ini, dalam hal ini Agung Sedayu Group, dia nggak boleh mengatur negara ini dengan seenaknya. Dia tidak boleh mengatur aparat penegak hukum dengan seenaknya di Republik ini. Oleh karena itu kita tegaskan tadi kepada pihak KPK bahwa KPK tidak perlu takut. Ya, kalau selama ini ada mitos menyatakan siapa yang menyentuh Agung Sedayu, Aguan CS, maka dia akan bisa akan bisa mengalami sesuatu yang paling berbahaya. Itu kita akan support besar kepada KPK bahwa dia tidak perlu ragu, tidak perlu takut dengan orang yang bernama Aguan. Oke, Pak Abraham. Nah, untuk melampirkan laporan itu apa-apa saja bukti yang dibawa dengan adanya Oke, kecurigaan soal penetapan itu? bukti kita itu luar biasa banyaknya ya Mbak ya. Saking luar biasanya kita kolek dalam satu data, dalam suatu sistem. Dan tadi kita sudah sampaikan langsung ya kepada komisioner KPK bahwa kalau kita bawa sekarang ya kan kita belum tahu nih ya data-data apa saja yang diperlukan KPK karena kita harus menyelamatkan bukti-bukti kita. Kita harus menyelamatkan data-data kita. Maka tadi di dalam pertemuan dengan pimpinan KPK kita sampaikan
kalau KPK misalnya masih memerlukan, karena kan kita juga yakin KPK juga pasti sudah mempunyai data-data awal terhadap adanya dugaan korupsi di PSN PIK 2 ya. Oleh karena itu kita sampaikan tadi di depan komisioner KPK yang hadir bahwa kalau ternyata KPK masih kekurangan data pendukung atau banyak data yang belum dimiliki KPK terkait dengan dugaan korupsi PSN PIK 2, maka kita akan menyiapkan data-data itu karena kita sudah kumpulkan di dalam kita sudah kolek dalam satu sistem yang kita simpan kan, dan itu kita tinggal serahkan kepada Jadi KPK. dokumen-dokumen terkait dengan laporan itu sudah ada menurut Sudah Pak ada, Abraham bahkan Syes? sudah lengkap. Hmm. Nah, respons KPK apa setelah disampaikan laporan? Dalam diskusi itu KPK cukup cukup ini ya, cukup merespon bahwa berterima kasih bahwa kalaupun misalnya suatu ketika KPK membutuhkan data itu atau bukti itu, maka dia akan menghubungi kita sebagai pihak pelapor untuk menyerahkan, untuk kita serahkan data-data Hmm. itu. Yang jelas bahwa data-data kita udah siapkan dan kita udah kolek dalam satu sistem sehingga itu nanti akan mudah untuk kita serahkan kepada KPK. Oke, artinya kalau buktinya belum diserahkan, status laporannya seperti apa Pak Abraham? Apakah sudah diterima KPK untuk Sudah diteliti lebih lanjut? diterima, tadi sudah diterima secara resmi laporan kita karena kan di dalam laporan itu kita mengurai ya kronologis atau posisi kasusnya dan lain-lain sebagainya, kesimpulan dan lain sebagainya. Siapa yang patut diperiksa ya untuk bisa menerangkan atau lebih menjelaskan duduk perkara dari persoalan ini. Maka tadi kita sudah sampaikan diskusinya cukup panjang, bahkan kita terbuka siapa-siapa yang kita sampaikan tadi sebut namanya ini perlu diperiksa dan lain sebagainya. Makanya itu nanti KPK punya kewenangan untuk memanggil siapa-siapa saja yang dibutuhkan di dalam pemeriksaan awal. Sebenarnya tadi sudah clear ya sampai di situ. Oke, jadi artinya kalaupun sudah diterima, KPK memberikan lampu hijau untuk dilakukan pemeriksaan awal, bukan hanya diterima saja laporannya Pak Abraham. Ya, jadi ada prosedur ya di KPK karena kebetulan dulu saya pernah memimpin KPK. Kalau laporan itu sudah masuk di Direktorat Dumas, di bagian Dumas, maka yang akan segera dilakukan oleh Dumas ada yang disebut pull bucket, pengumpulan bahan dan keterangan. Ini semacam investigasi. Kalau setelah pull bucket selesai, maka itu dilanjutkan biasanya dengan proses penyelidikan. Mhm. Jadi Jadi tunggu itu dulu pool proses itu bucketnya akan selesai, tapi KPK berjanji untuk menindaklanjuti ini ya sampai pengumpulan bucket tadi ya. Walaupun tadi ada sedikit kendala, Apa itu Pak? sebenarnya sih bukan kendala, ada sesuatu yang ingin yang ingin diperjelas oleh KPK nantinya, karena kasus-kasus ini ada sebagiannya irisannya, bukan semua. Kasus PIK ini kan banyak sekali, Ya. Mbak ya, banyak sekali. Ada juga misalnya kasus korupsi tentang penerbitan sertifikat di atas laut, itu kan juga ada ya. Eh, Pagar laut. di pagar laut ada penerbitan beberapa sertifikat baik itu SHM maupun HGB di atas laut, itu juga bagian dari korupsi yang terjadi di PIK. Oleh karena begitu banyaknya kasus korupsi yang terjadi di proyek strategis nasional PIK ini, maka tadi pihak KPK mengatakan ini ada sebagian yang sudah mulai ditindaklanjuti, diselidiki oleh pihak Kejaksaan Agung. Itu Oke. tadi penjelasan KPK kepada kami. Oleh karena itu, nanti KPK akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung untuk mencari kejelasan Hmm. yang mana saja yang sedang diusut oleh Kejaksaan Agung supaya tidak tumpang tindih. Misalnya kalau di Kejaksaan Agung dia mengusut tentang kepemilikan SHM dan SHGB. HGB di atas laut, maka KPK ambil misalnya kasus dugaan korupsi penetapan PSN-nya. Kira-kira seperti itu. Karena kan korupsi di proyek strategis nasional ini banyak ya, banyak. Mulai dari A sampai Z. Jadi tinggal harus ada koordinasi di antara pihak penegak hukum agar tidak tumpang tindih. Tapi Pak Abraham, apakah dengan laporan ini memang momentumnya karena kasus soal pagar laut ini sedang naik juga diperbincangkan, bahkan Kejaksaan Agung juga sudah angkat bicara soal ini. Apakah karena momentum ini Pak Abraham? Sebenarnya bukan begitu ya, karena kalau kita bicara khusus masalah penyelewengan atau kasus yang terjadi di pagar laut saja, yaitu penerbitan penerbitan sertifikat yang tidak seharusnya atau yang melanggar hukum di atas laut, maka itu hanya bagian kecil sebenarnya. Jadi
korupsi yang terjadi di PSN PIK 2 ini kayak gunung es ya. Jadi itu cuma bagian kecilnya saja sebenarnya. Jadi kalau aparat penegak hukum lebih jeli melihat, maka korupsi yang terjadi di sini banyak macam jenis-jenisnya, Mhm. eh, Mbak. Kira-kira seperti itu. Mhm. Ada gratifikasinya, ada suap menyuapnya, ada korupsi pasal 2-nya, kira-kira seperti itu. Nah, Jadi, kalau tadi dari yang oke. dilaporkan, antara poin yang dilaporkan soal penetapan, juga tadi rame-rame soal pagar laut, itu yang pihak yang diduga terkaitnya, apakah punya irisan atau bahkan sama? Oke. Kalau kita lihat sebenarnya sangat beririsan ya, sangat beririsan. Suspeknya mungkin sama, Mbak ya. Suspeknya ya, itu sama. Oleh karena itu, maka tadi penjelasan teman-teman KPK ini akan dikoordinasikan kepada pihak-pihak yang sudah mulai melakukan penyelidikan. Karena selain juga Kejaksaan Agung, kan ada juga kepolisian, tapi kepolisian itu menangani tindak pidana umumnya, yaitu Ya. siapa orang yang memasang pagar laut tanpa izin, itu kan tindak pidana umum. Tapi yang kita laporkan tadi ke KPK adalah tindak pidana korupsinya, Ya. kira-kira seperti itu. Nah, unsur-unsur pidana untuk dugaan tindak pidana korupsinya, apakah sudah bisa dibuka, Pak Abraham, dari mana saja kira-kira pintu masuknya untuk unsur-unsur pidananya? Tadi kita sudah berdiskusi panjang ya sama sama pihak KPK, kita sudah menjelaskan secara detailnya. Eh, dan rupanya memang KPK sedang melakukan pengayaan ya. Sebelum kita datang dia udah mulai monitor-monitor dan katanya dengan adanya laporan ini mungkin dia akan lebih mempertajam lagi untuk melakukan pengusutan. Kira-kira seperti itu. Hmm. Dan tadi kita sudah serahkan sebenarnya kronologis atau modus operandinya. Kira-kira seperti itu. Meskipun kan untuk membuka modus operandi dugaan korupsi yang dilaporkan ini tidak mudah ya Pak Abraham, artinya peristiwa pidananya juga tindak pidananya, unsur-unsurnya bagaimana membuktikan tidak terang benderang kalau dalam kasus-kasus penetapan antara berbagai pihak misalnya yang diduga pemerintah maupun swasta. Sebenarnya sih sebenarnya kasus korupsi yang terjadi di PSN PIK 2 ini sebenarnya tidak terlalu, ini pengalaman saya berbicara tentang pengalaman saya selaku ketua KPK dulu. Ini seperti kasus-kasus korupsi yang lain saja, tidak terlalu rumit. Dia tidak termasuk tidak termasuk eh, perkara yang sulit dibuktikan. Mungkin begitu kira-kira. Ini sebenarnya mudah dibuktikan karena unsur-unsurnya jelas, peristiwa pidananya jelas. Tinggal sekarang ada tidak komitmen yang kuat dari aparat penegak hukum untuk melakukan pengusutan secara transparan ya, secara tanpa pandang bulu. Karena kan yang kita khawatirkan begini, ini kan apa ya, ada semacam mitos yang berkembang di luar bahwa Agung Sedayu ini seolah-olah pemilik republik ini, gitu loh. Dia bisa mengatur-ngatur semua, Oh, bahkan saking bisa mengatur-ngaturnya oke. dia bisa mengatur ada sertifikat yang bisa diterbitkan di atas Tapi laut. Itu kan mengapa salah satu. dianggap bahwa ini adalah tindak pidana korupsi yang mudah dibuktikan sebenarnya Pak Ya. Abraham? Kenapa demikian? Karena sebenarnya modusnya modus-modus biasa aja, seperti tindak pidana korupsi yang lain. Ya, sehingga menurut saya KPK seharusnya tidak terlalu kesulitan karena saya paham betul, saya yakin betul teman-teman di KPK mempunyai mempunyai kemampuan untuk melakukan pengusutan atau penyelidikan terhadap kasus PIK ini dengan tidak susah gitu ya, tidak tidak apa itu ya tidak susah menurut saya karena ini bukan seperti kasus-kasus korupsi yang unsur-unsurnya itu sangat sulit dibuktikan. Ini unsur-unsurnya mudah dibuktikan. Oleh karena itu sebenarnya tinggal ada tidaknya kemauan yang kuat dari pihak KPK untuk melakukan pengusutan secara cepat. Sebenarnya itu intinya. Dan keberanian, itu aja. Oke. Berani nggak dia panggil aguan gitu. Adakah tadi disampaikan oleh pihak KPK kapan laporannya akan ditindaklanjuti misalnya atau Pak Abraham CS akan dipanggil kembali sebagai pelapor? Ya tadi dalam diskusi itu memang ada beberapa hal yang disepakati bahwa kalau misalnya ternyata nanti dari pihak KPK memerlukan data, seperti tadi saya sampaikan, maka dia akan menyampaikan kepada kita. Karena ini kan yang melapor koalisi besar ya Mbak ya, koalisi masyarakat sipil.
bukan Abraham Samad pribadi, banyak di dalamnya organisasi-organisasi NGO dan lain-lain sebagainya, tokoh-tokoh masyarakat dan lain-lain sebagainya. Ini koalisi besar, sehingga data-data itu menjadi besar, menjadi banyak, sehingga gampang kita kumpulkan. Karena data-data itu mengalir begitu begitu gampang ya. Sehingga inilah yang kita kumpulkan, kita kolek menjadi satu data, sehingga ini akan memudahkan sebenarnya pihak KPK. Oleh karena itu tadi KPK menyatakan bahwa yang pertama yang akan dia lakukan, dia ingin melakukan dulu koordinasi kepada pihak Kejaksaan Agung. Karena Kejaksaan Agung juga sedang menelisik, sedang melakukan investigasi terhadap dugaan korupsi. Berarti kan tupoksinya sama nih. Oke. Kejaksaan Agung juga sedang melakukan pengusutan terhadap kasus korupsi di PIK. KPK juga tupoksinya kasus Baik. korupsi Ya. ya. Oleh karena itu tadi dia akan melakukan koordinasi supaya tidak tumpang tindih. KPK ingin memastikan Kejaksaan Agung itu menangani kasus yang mananya gitu. Oke, baik. Misalnya kalau dia menangani kasus sertifikatnya, ya KPK tangani yang lainnya. Ya. Kira-kira begitu. Berarti Karena di sini banyak. kita tunggu follow up-nya dari KPK setelah koordinasi dengan Kejaksaan Agung, dan jikalau dibutuhkan kembali data-data dari Koalisi Masyarakat Sipil terkait dengan laporan ini. Terima kasih Pak Abraham Samad, mantan Ketua KPK 2011-2015. Selamat malam. Malam. Salam.